2023. Untuk memulai kegiatan kita, kita lanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudara Muhammad Mujahid. Kepadanya disilakan. Baiklah, terima kasih uh, Dini yang sudah mempersilahkan saya untuk membacakan lantunan ayat suci Al-Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Semoga yang membacakan dan yang mendengarkan ayat suci Al-Quran tadi senantiasa diberkahi oleh Allah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Selanjutnya, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Acara selanjutnya, kata sambutan dari Ketua Pelaksana kepada Roy Zikri disilakan. Cek, cek. Kedengaran semuanya. Kedengaran? Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Pembina UKM Riset dan Penalaran Eksis Bapak Inka Lasmana Sarijan SPD MSc. Yang kami hormati Direktur Eksis 2024 Kak Yuliani Eka Putri atau kita sapa dengan Kak Ika beserta jajaran BPH serta teman-teman asister yang hadir pada Zoom meeting pada malam hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, selayaknya seperti seorang makhluk yang tak luput dari namanya dosa, tak sendirinya kita bersyukur dengan lafaz Alhamdulillah kita berselawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelumnya mohon izin saya Rozi Pratama selaku penyelenggara acara pada malam hari ini. Alhamdulillah teman-teman, pada malam hari ini kita dapat melaksanakan dan kita bisa dipertemukan kembali dalam meeting ini dalam acara sosialisasi PKM Pekan Kreativitas Mahasiswa 2024. Nanti kita akan bertemu dengan pemateri hebat kita, yaitu Kak Yunita kita Dewi SPD. Dan selanjutnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh BPH dan kepada seluruh rekan-rekan yang mensupport acara malam hari ini. Dan saya juga meminta maaf apabila ada kekurangan dalam acara ini dan juga sangat berterima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya pada malam hari ini. Mungkin itu saja yang bisa saya dapat sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Roy Zikri yang telah memberikan kata sambutannya. Kata sambutan dari Direktur UKM Riset dan Penalaran Eksis 2024 kepada Kak Yuliana Eka Putri, disilakan. Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman semua. Selamat malam untuk pemateri kita, yaitu Kak Yunita Puspita Dewi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam Zoom meeting pada malam hari ini yang insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya yaitu salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Pembina UKM Riset dan Penalaran Eksis Universitas Jambi, Bapak Indra Lasmana Tarigan SPD MSc, yang saya hormati pemateri sosialisasi PKM pada malam hari ini, yaitu Kak Yunita Puspita Dewi, SPD. Selanjutnya yang saya hormati seluruh BPH yang hadir pada malam hari ini, serta teman-teman Eksister yang tergabung dalam Zoom meeting pada malam hari ini. Tidak banyak yang akan saya sampaikan. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau bergabung pada malam hari ini, terkhusus pemateri kita yaitu Kak Yunita yang telah meluangkan waktunya untuk dapat bergabung dan berbagi ilmunya mengenai apa sih itu PKM. Semoga acara kita ini diberkahi dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mungkin permohonan maaf kami sampaikan atau saya sampaikan bahwasanya
untuk pembina pada malam hari ini tidak bisa hadir dan membuka acara pada malam hari ini, sehingga tapi beliau menyampaikan salam untuk kita semua. Kita doakan semoga beliau lancar urusannya, dikarenakan memang pada malam hari ini beliau lagi ada urusan. Baiklah teman-teman, di sini saya izin membuka agenda kita pada malam hari ini. Semoga agenda kita dapat berjalan dengan lancar dan ilmu yang disampaikan juga dapat bermanfaat. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, agenda pada malam hari ini resmi dibuka. Baiklah teman-teman, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kata-kata yang menyakiti hati teman-teman. Sesungguhnya kesalahan itu datang dari saya pribadi dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, pembacaan doa oleh Saudara Hari kepada Hari disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya membacakan doa sesuai dengan syariat Islam. Dimohon untuk peserta lain untuk menyesuaikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lamu anna hazihil qulub qad istama'at 'ala wahabbatik waltaqat 'ala ta'atik wa tahadat 'ala da'watik wa ta'ahadat 'ala nasrati syariatik fa sikil lahumma robita taha wa adimuddaha wahdiha subulaha wa laha binurikal ladzi la yaqbu wa shishra sudu roha bi faidi iman nibik wa jamilit tawakkulli alaik wa ahya bima firatik wa amit ala syahadati fisabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Hari yang telah membacakan doa. Dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, berakhir pula acara pembukaan kita malam hari ini. Saya Dini Fajira Syabrani selaku Master of Ceremony mengucapkan permintaan maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditutup dengan sesi dokumentasi. Kepada teman-teman sekalian, boleh diaktifkan kameranya. Baik, operator siap ya. Gimana operator? Siap. Enggak. Baik. Slide 1. 1, 2, 3. Tunggu ini. Tunggu. Baik, baik. Yuk, yang lain yang belum on cam, boleh on cam. Kalau misalnya bisa on cam. Udah siap, Mujahid? Sudah, tunggu ya. Uh, Baik. 1, 2, 3. Selanjutnya, Ini slide slide kedua. selanjutnya perlu atau enggak? Soalnya uh, belum ada apa on cam. Yuk, slide berikutnya boleh on cam dulu, yuk. Kalau memungkinkan on cam, kita salam akademi sama-sama.
Sekali lagi dong yang on cam. Salam akademis. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih semuanya. Sama-sama Mujahid. Baik, saya serahkan kepada MC non-formal. Teman-teman, berhubung lagi ada azan Isya, kita tunda dulu untuk Zoom-nya beberapa menit dari sekarang. Sampai azan Isya selesai dikumandangkan.
Oke, terima kasih banyak sebelumnya dan mohon maaf jika menunggu lama. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Indri selaku Master of Ceremony. Halo teman-teman semua, selamat pagi. Halo teman-teman semua, selamat malam. Saya adalah Intan Novrianti yang akan memandu jalannya acara talkshow kita pada malam hari ini. Talkshow kita pada malam hari ini dilaksanakan pada tahun 2024. Di mana teman-teman nanti bisa langsung mendengarkan pemaparan dari narasumber yang pastinya kompeten di bidangnya. Saya harap teman-teman hari ini bisa aktif untuk bertanya. Jika teman-teman memiliki pertanyaan, boleh langsung dituliskan melalui chat Zoom atau raise hand. Nanti saya akan mempersilahkan untuk on. Siapa bilang menjadi mahasiswa Universitas Jambi tidak bisa lolos timnas? Hal ini dibuktikan langsung oleh pembicara kita, oleh speaker kita, Kak 3, kemudian dilaksanakan di Universitas Gajah Mada. Perempuan lulusan jurusan pendidikan biologi Universitas Jambi IPH berprestasi angkatan 2017 UKM Riset dan Penalaran Eksis Universitas Jambi dalam ajang Eksis Award 2021. Dapat kita lihat bahwasanya materi kita pada hari ini mempunyai segudang prestasi dan juga pengalaman. Salah satu dari prestasi yaitu terbaik satu menulis esai Universitas dan masih banyak lagi. Bagaimana rekan-rekan sudah tidak sabar untuk belajar membuat proposal PKM hingga menuju PNAS menjadi kakak speaker kita pada malam hari ini. Saja kita hadirkan Kakak Yunita Puspita Dewi SPD. Kepada kakak dipersilakan. Oke, terima kasih kepada moderator Halo Intan. Kak. Halo Kak. Halo, dengar nggak suara kakak? Iya, dengar Kak. Dengar Kak. Oke, alhamdulillah ya. Oke, makasih nih kepada moderator atas waktu dan kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Awal hayya naskrullah azza wa jalla qad atana ni'aman katsira hatta nastati an najatami'a fi hadzal makanil mubarak. Saniya salatan wa salaman daimaini mutalamizaini ila habibina wa syafi'ina wa qurrata sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad alladzi qad hamalan nas minaz zulumati ila nur wa kadzalika ila siratal mustaqim. Oke. Tadi sudah perkenalan singkat dari moderator. Dan ini kakak nggak bisa langsung share screen nih, karena ada kendala di jaringan kakak kalau pakai laptop tuh agak mandet-mandet gitu. Jadi ada operatornya nggak di sini? Ada, Kak. Ada ya? Oke, kakak minta izin tolong share screenin langsung ya, operator ya. Sudah muncul, Kelihatan Kak? ya teman-teman ya? Ya, udah muncul ya. Jadi malam ini panitia minta kakak untuk bahas mengenai apa itu PKM. Nah, kita enjoy aja ya bahasnya ya. Dan kakak harap teman-teman sudah pada unduh panduan PKM nih sebelumnya. Kayaknya sudah pada baca ya, peserta-peserta di sini ya. Ini pesertanya pada on semua nggak nih? Mudah-mudahan nggak tidur ya. Takutnya kan habis sholat Isya langsung ketiduran. Dah, langsung kita mulai. Jadi nanti kalau seandainya ada pertanyaan yang kira-kira langsung pingin dibahas, boleh langsung tanya aja lewat kolom chat ya, tanpa harus menunggu pas sesi pertanyaan. Oke, kita bahas tuntas apa itu PKM. Sebelumnya, coba next slide ya, operator. Coba kakak pingin tahu dulu, ada yang tahu nggak apa itu PKM? Silakan tulis di kolom chat. Yang kalian tahu aja. Nggak perlu searching. Kalau belum tahu, nggak apa-apa. Belum tahu, Kak. Atau baru dengar, tapi nggak tahu apa itu PKM. Boleh, monggo. Ya, program kreativitas mahasiswa. Ada lagi?
lebih panjang mungkin secara terminologi ya kan. Ini kan secara etimologi, secara terminologinya maybe ya. Ada. Oh, Masya Allah. Ya, itu ya. Jadi PKM itu adalah singkatan dari Program Kreativitas Mahasiswa. Namanya program. Kreatif lagi. Nah, apa ya kira-kira ya? Nah, next slide ya. Iya, suatu ajang kreativitas mahasiswa, benar. Jadi ngelatih potensi kita ya. Nah, jadi PKM itu wadah untuk mengasah potensi kita agar potensi kita itu dipakai oleh masyarakat luas, dipakai oleh orang banyak, gitu ya. Jadi yang punya potensi nih, jangan dipendem-pendem, keluari potensinya dari sekarang. Ya, jadi tujuan PKM itu untuk itu. Sekaligus untuk apa? Program MBKM. Ini kan program yang lagi gencar-gencar dari Nadiem Makarim, Kemendikbud, ya kan? Kakak lihat sekarang kayaknya lebih banyak mahasiswa itu tertarik sama program MBKM dibanding dengan ikut aktivitas organisasi, benar nggak? Ya kan? Nah, jadi ini nih PKM ini adalah salah satu sarana untuk bisa mengembangkan potensi kalian dalam sarana MBKM yang disediakan oleh Menteri Pendidikan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat tuh. Kira-kira kampus mana sih yang paling banyak dapat pendanaan PKM? Jadi PKM itu kan kalau kita sudah lolos proposalnya, kita bakal didananya. Kira-kira kampus mana? Nih, bisa lihat ya teman-teman ya. Bisa di Zoom tuh ada UGM ya. Itu paling paling tinggi itu UGM. UGM, terus apa lagi IPB, ITS ya. Unhas, Unja ada nggak Unja? Coba lihat. Barangkali ada. Iya, semoga next ya, adik-adik di tahun ini 2024, semoga bisa meloloskan banyak proposal, minimal pendanaan aja, ya kan? Untuk ke Pimnas tuh nanti kita pikirkan lagi. Minimal lulus dulu pendanaan, banyak nih ya, amin ya, pemecah rekor ada 100 proposal yang lolos pendanaan di Unja. Bisa nih, kita masuk nih, nyaingin eh, USU, ya kan? Bisa, kita bisa masuk ke 10 besar. Karena sejauh ini Unja itu kalau lolos paling banyak 10. Di tahun kakak itu paling banyak yang lolos proposalnya 10. Tapi ujung-ujungnya ke Pimnas cuma satu, ya. Jadi nanti kita bahas gimana program seleksinya, gitu ya. Jadi nih, mudah-mudahan nanti Unja ini ya bisa masuk ke dalam daftar 10 PT pendanaan PKM terbanyak di tahun 2024. Amin ya robbal alamin. Dan itu ada di tangan kalian. Ya, nggak ada yang tidak mungkin kan? Kalau Allah sudah wujudin. Oke, next. Nah, ini ya teman-teman. Jadi kakak sudah baca buku panduan dulu nih. Ternyata udah launching ya buku panduan PKM 2024. Kayaknya dulu rasanya di tahun kakak itu launchingnya bulan Februari atau bulan Maret gitu ya. Kalau ini di awal sudah ya, sudah launching. Masya Allah banget. Nah, ini ternyata ada perubahan di zamannya kakak itu PKM itu ada 5 bidang. PKM itu kan ada 2 kategori ya, PKM pendanaan sama insentif. Nah, kalau kakak itu yang pendanaan cuma 5 bidang. Udah tuh yang insentif hanya 2. Sama sih kayak ini 2, nggak ada perubahan. Cuman kalau sekarang makin banyak, ada 8. Dengan singkatan yang berbeda-beda, ya kan? Tapi pada dasarnya sama aja. Cuman direvisi bahasanya aja. Nih, ada PKM riset, ya kan? Sosial humaniora, yang suka wirausaha ada PKMK, terus pengabdian masyarakat, IPTEK, Cipta, karya inovatif ya, sama yang suka buat video, di sini disediain PKM khusus video. Nah, jadi nggak ada lagi alasan untuk nggak ikutan, ya kan? Nggak suka nulis, sukanya video ada PKM untuk buat video. Terus nggak suka apa lagi? Nggak suka wirausaha, sukanya nulis jurnal ada PKM AI gitu ya. Nah, jadi ini ada 8 bidang, kemudian ada 2 PKM insentif. Ini kakak jelasin kalau yang 8 ini muaranya ke Pimnas. Jadi kalau teman-teman pingin nanti pergi ke Pimnas ya kan bertemu sama teman-teman di luar sana, berbagai daerah, berbagai alma mater ya kan teman-teman nasional. Nah, ikutnya 8 bidang. Tambah satu yang insentif itu hanya PKM GT. Nah, itu finalnya ke Pimnas. Kalau teman-teman ikut PKM AI, artikel itu nggak ke Pimnas. Jadi muaranya cuma terbit jurnal aja, jurnal terakreditasi. Jadi nanti kalau ikut PKM AI jangan harap bisa lulus Pimnas ya, karena nggak ada, sistemnya nggak kayak gitu memang. Jadi PKM AI itu hanya kalau teman-teman lolos nih didanain, itu teman-teman kalau cari di Google Scholar muncul tuh nama teman-teman, terdeteksi bahwa jurnal teman-teman telah terdeteksi gitu ya, telah
terindeks secara Scopus mungkin ya atau sintaks nantinya. Nah, jadi kalau pengen ikut yang ke PIMNAS ini ada 9 jatuhnya ya, ada 9 PKM. Dan 9 PKM ini juga ujung-ujungnya muaranya kemana? Jurnal akreditasi gitu. Jadi nggak ada ruginya ya. Rugi nih kalau AI ini sebenarnya nggak ada rugi juga sih, cuman ruginya nggak ikutan PIMNAS gitu ya. Nih, jadi perlu diketahui dulu nih, dibaca benar-benar panduannya. Oke, next. Nih, ini alur PKM ya teman-teman ya. Jadi sama aja ternyata kayak tahun kakak, kayak gini mekanismenya. Di sini kakak mau tanya dulu nih, berarti teman-teman sudah seleksi tingkat universitas ya, PKM-nya, proposalnya? Udah belum? Belum, Ayo. Kak. Belum? Belum? Belum sama sekali ya? Tingkat Oh, univ belum ya? belum, Kak. Oh, belum. Ada sosialisasi dari universitas? Udah PKM ini? Dari univ kayaknya ada, Kak. Cuman Hmm. tanggal berapa ya, Yuka lupa. Tapi ada. Oh, ada ya, sudah ya. Oh, berarti, oh baru tingkat fakultas. Ini tergantung fakultasnya ya. Kalau dulu zaman kakak itu, keguruan nggak pernah ada. Nah, tapi beda fakultas, beda lagi sistemnya. Kalau di pertanian, setahu kakak ada tuh tingkat fakultas diseleksi dulu, baru ke tingkat univ. Kalau yang keguruan nggak langsung ke tingkat univ gitu. Jadi, jangan ngeremehin, walaupun tingkat univ, belum tentu lolos kita. Dan reviewernya itu benar-benar dipilih, dewan jurinya itu, dosen-dosen pilihan tuh. Kalau zaman kakak, aduh kakak jadi lupa siapa nama dosennya, reviewernya. Pokoknya dosen-dosen yang benar-benar sering jadi juri nasional, yang benar-benar pernah dipakai jadi juri PIMNAS juga. Nah, yang di Unja ya, nah itu jadi juri kita di tingkat univ. Jadi jangan harap, kayaknya bisa lah kalau tingkat univnya lolos. Enggak. Teman-teman kakak yang nyatanya kayak yakin gitu ya 100% lolos, ternyata nggak lolos. Dan kita nggak bisa ngelobi untuk bisa lolos gitu ya. Jadi jangan diremehin. Ini mumpung belum nih. Jadi ini alurnya nih, ada seleksi proposal. Seleksi yang pertama tuh tingkat univ dulu. Nah, sebisa mungkin teman-teman apa ya, berikan yang terbaik proposalnya, lulus tingkat univ. Nah, kalau sudah lolos nih, udah lega. Jangan mikir yang jauh-jauh dulu. Jangan mikir gimana ya caranya biar masuk PIMNAS gitu. Jangan. Mikirnya yang kecil-kecil dulu. Pokoknya step by step gitu kan. Udah lolos tingkat univ, baru pikirin gimana caranya lolos tingkat Kemendikbud. Nah, nanti kalau sudah lolos tingkat univ, baru kita dikasih akun sama pihak operator Kemendikbud, sama pihak apa namanya ya? Kok kakak jadi lupa ya? Baksi, pihak Baksi, pihak Baksi Unja. Nanti kita dikasih akun. Udah dikasih akun, kita daftar untuk tingkat Kemendikbudnya. Kita seleksi di situ. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman lolos, baru kita dapat pendanaan. Jadi semua PKM itu dapat pendanaan teman-teman. Ya, mau AI, yang tadi ada 2 insentif ya, itu dapat pendanaan juga. Cuman untuk yang 2 tadi, GTK sama insentif sama AI, itu dia pendanaannya lebih kecil daripada PKM 8 bidang. Jadi kalau pinginnya dapatnya dananya gede, nah itu ikut yang 8 bidang. Ya, ada tuh dananya di buku panduan teman-teman. Kemudian kalau sudah dinyatakan nyelesain proposal kemajuannya, kemudian presentasi kemajuan. Jadi total presentasi di PKM ini ada 2 tahap. Yang pertama presentasi di kemajuan, kita ngasih proposal nih, kita upload ke akun Kemendikbud, ya kan, akun Simbel Mawa ya sekarang masih namanya ya, atau Simawa lupa kakak. Udah tuh kita upload berkas pendukungnya dan kita presentasi depan dewan juri, lolos nih dinyatakan lolos lagi. Nah baru kita masuk ke tahap pembuatan laporan akhir. Kalau laporan akhiran ini kita kalau udah dinyatakan lolos nggak payah apa ya pusing-pusing untuk lolos PIMNAS nggak ya? Enggak, pasti lolos PIMNAS. Kalau misalnya teman-teman sudah lolos di laporan kemajuan, teman-teman bakal ke PIMNAS. Jadi walaupun teman-teman belum buat laporan akhir, bakal ke PIMNAS gitu. Itu ya kalau di zaman kakak gitu. Jadi selesaiin laporan akhirnya, videonya yang diminta apa, buku panduan dan sebagainya, baru kita presentasi ke PIMNAS. Jadi itu enaknya. Jadi presentasinya itu cuma 2 yang terakhir di PIMNAS. Ya, dan sekarang kakak mau tanya dulu nih, kalau teman-teman yang sudah baca, kira-kira buku panduan, ada yang sudah coba cari tahu nggak? Yuk, coba tulis di kolom chat. Ada yang tahu berapa jumlah buku panduan PKM 2024? Ada yang tahu nggak?
Kak, nggak apa-apa ini kakak nanya aja. Ya, 2, 3, 4. Ada berapa? Yo, pasti belum cari tahu nih. Tadi sudah cari tahu 11. Reva. Ada lagi? Kayaknya lebih dari 10 deh, Kak. Iya, berarti ini udah cari tahu ya, udah download duluan. Jadi di zaman Kakak, panduan PKM itu cuma satu, gabung semuanya. Mulai dari PKM, kan 5 bidang ya punya Kakak, 5 bidang tambah 2 PKM insentif itu gabung jadi satu. Jadi memang banyak banget lembar-lembarannya. Dan itu harus dibaca detail, teliti. Karena PKM pengabdian gabung di situ, penelitian gabung di situ. Jadi benar-benar dibaca. Gitu ya kalau satu panduan. Ternyata yang di tahun 2024 Kakak nggak tahu 2023 gimana ya, karena nggak download panduannya. Kalau 2024, ini kakak baru unduh tadi ya, kayak itu, baru kakak searching, langsung muncul tuh. Udah di-upload sama Simbol Mawa itu di bulan Desember ya, kalau nggak salah ya panduannya. Udah lama berarti kan? Desember, udah lama. Nah, itu ada satu panduan umum. Panduan umum itu nggak bahas tentang bidang-bidangnya gimana, cuman secara umum aja, kayak gimana alurnya, kayak gitu-gitu, timelinenya, itu yang dibahas ya kalau umum. Terus sama 11 bidang. Jadi kalau teman-teman mau ikut yang PKM pengabdian, itu ada panduannya tersendiri, nggak gabung ke yang lain-lain. Kalau pingin ikut PKMK, itu ada satu khusus buku panduan khusus bahas tentang PKMK. Jadi enak ya, lebih enak, lebih tersistematis gitu kan. Jadi teman-teman nggak bingung dan nggak ribet. Nah itu, enaknya sekarang tuh itu. Nah, mulai sekarang dicari tahu, gampang kok, tinggal searching di Google ya kan, panduan Kemendikbud 2024, wirausahaan misalnya, muncul tuh, nanti langsung terunduh dalam bentuk PDF. Itu ya teman-teman ya. Jadi kalau memang benar-benar ingin lolos PIMNAS, dari sekarang dibaca panduannya ya, kan nunggu seleksi tingkat univ gitu, strateginya gitu. Kita harus selangkah lebih maju dari teman-teman yang lain. Nah, ini eh, ada tuan rumahnya, PIMNAS yang kakak tiga-tiga itu di UGM ya. Ada yang mau lanjut ke UGM nggak S2-nya? Itu di UGM. Kemudian tahun 2021 ya, itu PIMNAS ketiga empat berarti ya, itu di USU. Ini beda-beda ya, beda-beda maskotnya. Jadi setiap tahun itu tuan rumah PIMNAS itu beda-beda. Dan bersyukurnya untung bukan Unja yang jadi tuan rumah, ya enggak? Kalau Unja kan kayaknya kurang seru gitu ya. Pinginnya kan kita ke kampus luar gitu ya. Uh, Kalau bisa jangan Unja dulu. Kira-kira udah 37 aja ya, lama banget kakak. Udah lama 34, 35, 36, 37. Gak terasa ya. Kayaknya masih baru kemarin tamat rasanya. Kira-kira yang ketiga tujuh nih di mana? Tahun 2024. 2024 ini udah ketiga tujuh nih. Teman-teman tahu nggak tuan rumahnya siapa? Kampusnya. Ayo, ada yang tahu nggak? Dia sudah searching nggak? Ya, jadi PIMNAS nih PKM ini udah, iya Reva, di Unair. Universitas Erlangga, ya, di Unair. Kalau yang tahun kemarin itu di WMM ya, tahun kemarin ya. Ada tuh anak eksis yang pergi PIMNAS, Natata ya. Siapa? Natata ya? Di Unpad, Kak. Izin, Kak, di Oh, Unpad, Kak. oh di Unpad berarti. Berarti tahun sebelumnya lagi di UMM ya. Insya Allah kan kampus-kampus favorit gitu ya, yang jadi tuan rumah. Jadi kalau dulu itu kakak langsung cari tuan rumahnya dulu, siapa kira-kira PIMNAS ketiga-tiga nih tuan rumahnya. Oh UGM, udah semangat nih. Siapa yang nggak mau kan gratis ke UGM, didampingi rektor, ya gratis, semuanya gratis. Nah, itu yang jadi semangat kita. Itu ya. Oke, next. Empat ya, Masya Allah. Berarti udah nyari tahu nih. Erlangga. Oke, ini ya. Jadi ajang yang paling bergengsi itu apa sih lomba di tingkat mahasiswa? Jawabannya apa teman-teman? Ya PIMNAS, ya PKM, nggak ada yang lain. Ya itu cuman ajang bergengsi menurut kakak ya, versi kakak. Kan versi orang lain beda-beda. Kalau versi kakak itu ya cuma PIMNAS, ajang bergengsi bagi mahasiswa. Jadi kalau selama jadi mahasiswa nggak pernah ikutan PKM, nggak pernah buat proposal PKM, itu rugi, rugi banget. Karena benefitnya banyak. Nanti kakak jelasin benefitnya apa aja. Rugi. Gimana dengannya ikut PMM? Sekarang baru ya, zaman kakak dulu nggak ada PMM. PMM itu pertukaran mahasiswa ini ya, keluar kan ke univ yang lain ya, gitu ya, dari program MBKM Kemendikbud. Itu zaman kakak nggak ada. Beruntung tuh zaman kalian ada. Dan menurut kakak itu masih belum kece dibanding PIMNAS. Nah, yang paling kece itu ya cuma PIMNAS. Kayaknya dari tahun berapa ya PIMNAS berdiri? Dari tahun sebelum 2000 itu sudah berdiri PIMNAS, sudah ada, udah lama banget ya, sudah sepuh gitu kan istilahnya, udah sepuh
Sampai sekarang masih ada dan nggak dihapus-hapus ya, karena benefitnya banyak banget. Nah, gitu teman-teman. Jadi yang masih muda semesternya, apalagi yang udah tua semesternya, ikutan aja, karena kita nggak tahu. Kita nggak tahu rezeki kita itu di semester keberapa, gitu ya. Pengalaman kakak sih. Pengalaman kakak kayak gitu. Kita nggak tahu rezeki kita di semester berapa, coba-coba dulu. Pertama belum tahu apa PKM, ikut dulu sama senior. Udah tuh coba lagi, gagal lagi. Baru setelah tahu rajin ikut sosialisasi, oh ternyata PKM itu bagus ya, bergengsi dan sebagainya, baru diseriusin. Nah, tuh. Kita nggak tahu rezekinya di semester berapa. Oke, next. Nah, ini kakak udah cari tahu nih timeline PKM 2024. Kakak nggak tahu nih ya kan? Yang bener kan 2024 tahunnya. Kakak nggak tahu. Semoga Unja nggak salah ya. Kok Unja belum tes, belum seleksi proposal UNIP. Sementara kalau di timelinenya itu dibilang tanggal 23 Februari, 23 Februari belum ya teman-teman ya? Iya belum. Bisa-bisa mendadak nih kalian nih. Emang Unja sukanya yang deadline-deadline teman-teman. Jadi dari sekarang disiapin ya. Nah dari sekarang nih kita harus selangkah lebih maju daripada dewan juri yang di Unja. Karena kan belum dikasih tahu nih ya kan seleksi tingkat univnya kapan. Baru ada yang bilang nih tingkat fakultas. Kira-kira semua fakultas diseleksi nggak PKM ini? Yang dari keguruan ada? Coba chat di kolom komentar. Kolom komentar. Ada dari keguruan? Udah diseleksi proposalnya? Yang udah diseleksi dari fakultas mana nih tadi? Yang bilang baru tingkat fakultas. Nurul Kolbi. Belum tahu ya? Masih remeng-remeng. FKIK, Masya Allah. Selangkah lebih maju nih FKIK. Oke. Jadi ini ya, teman-teman. Karena kan fakultas itu dapat benefitnya, teman-teman. Kalau teman-teman berhasil juara di PIMNAS atau lolos aja PIMNAS atau lolos pendanaan, itu naik akreditasi fakultas teman-teman. Apalagi universitas gitu ya. Seharusnya karena ini tiap tahun, harusnya tuh disiapin dari awal gitu. Tapi karena Unja itu nggak tahu juga kenapa ya hobinya yang deadline-deadline. Ini kan tiap tahun ada gitu. Kalau misalnya di univ luar, kenapa UGM itu paling banyak proposalnya yang lolos pendanaan? Itu karena mereka nyiapinnya dari awal teman-teman. Dari tahun berapa coba? 2023. 2023 itu sudah mereka siapin bibit-bibit yang mau dikirim ke PIMNAS. Jadi wajar ya, banyak kan ratusan yang lolos, yang juara ratusan juga. Bahkan mereka selalu dapat piala bergilir, nggak pernah lepas tuh dari tangan UGM tuh, selalu di UGM tangannya gitu. Nah, seharusnya ya sistematika kita, tapi karena kampus kita seperti itu ya dimaklumin aja teman-teman ya. Tanggal 14 diseleksi FKIP. Ada nih FKIP. Berarti eh, buat nih dari sekarang. Masih ada waktu. Tanggal 14. Bentar lagi sebenarnya ya. Pemilu pula. Jadi teman-teman pokoknya dibuat aja. Lulus nggak lulus yang penting dibuat, ya kan? Yang penting sudah berani mencoba. Karena 14 mepet nih. Nah, di sini dibilang tanggal 23 Februari itu kita sudah dimasukkan proposal tingkat yang lolos tingkat unip itu ke atau menginput proposal baru lagi ke Kemendikbud itu di tanggal berapa terakhir? 1 Maret. 1 Maret dan 3 Maretnya itu sosialisasi biasanya. Sosialisasi lanjutan gimana pembahasan untuk pendanaan dan sebagainya gitu ya. Jadi ini mepet waktunya. Bener-bener kalau bisa kalau yang pengen serius ikut itu dijadiin wallpaper HP mungkin ya atau apa gitu ya yang selalu ingat tanggal-tanggalnya itu. Itu ya teman-teman atau di sticky note laptop ya. Jadi biar tercas terus semangat kita. Oke, next. Nah, kira-kira apa keuntungan ikut PKM? Ada yang tahu nggak? Coba tulis dulu di chat. Ada yang tahu? Yang teman-teman pernah dengar aja. Bagi yang belum pernah, ya kan masih meraba-raba tentang PKM, nggak masalah. Mm-mm. Keuntungannya bisa join tim bareng senior, Kak. Nggak apa-apa. Ya, bebas skripsi, apalagi bebas skripsi. Kayaknya itu yang jadi kejaran teman-teman ya. 20 SKS, Masya Allah. Penyetaraan 2 kakak di Fisika. Wow. Prodinya sudah bilang lagi ya. Ya, setahu kakak Prodi Fisika itu paling dukung kalau di FKIP ya.
Dari sekian banyak prodi itu yang paling dukung prodi fisika. Jadi pas tahun kakak dulu itu dari 10 proposal yang lolos di Kemendikbud pendanaan itu paling banyak dari fisika. 10 itu yang lolos di fisika ada berapa ya? Ada 4 tim atau ada 5 tim? Kakak lupa. 4 atau 5. Kalau biologi cuma 1 tim. Kakak biologi ya. Nah, biologi 1 tim, terus teknik ada juga, saintek juga ada. Tapi paling banyak tuh fisika. Itu. Fisika Masya Allah. Oke, tahu nih teman-teman sudah tahu berarti bisa bebas skripsi. Terus apa lagi kira-kira? Ada yang tahu nggak selain bebas skripsi apa? Cuman itu ya taunya ya. Ya, oke, kita cari tahu ya. Oke, boleh next slide. Nah, ini. Keuntungan ikut PKM itu banyak ya. Nah, ini yang versi kakak. Tentunya berpikir kritis kita meningkat, kemudian kemampuan nulis kita juga meningkat, pengalaman baru ya kan yang bisa kita ceritakan, apalagi yang bisa sampai lolos timnas, itu bisa untuk cerita di kemudian hari ya kan, untuk anak-anak kita kelak ya nggak? Untuk yang jadi guru, untuk peserta didik kita. Heeh. Kemudian apalagi bisa belajar manajemen waktu, karena memang ini kita diuji oleh tugas kuliah yang nggak bisa kita dispensasi, nggak bisa kita negosiasi, kemudian dosen-dosen yang kadang kan nggak semua dosen itu mengizinkan kita untuk izin-izin gitu ya. Jadi ada juga dosen yang kuliah ya kuliah gitu, nggak boleh izin. Nah itu ada gimana mental kita itu diuji ya kan. Selain waktu mental juga, finansial juga tentunya. Kemudian nambah relasi pastinya bagi yang suka kalau buat tim itu gabung sama prodi lain. Harus gabung tuh sama prodi lain. Jangan mentang-mentang dari kedokteran, cuman anak kedokteran aja gitu ya. Kalau bisa gabung dengan anak yang lain psikolog atau farmasi gitu ya, kita bisa nambah teman baru di berbagai fakultas. Ya, walaupun tingkat Unja kan nggak semuanya kita kenal teman-teman di Unja itu. Apalagi yang ikut organisasi itu enak tuh ngambil temennya, ya. Yang ikut eksis nih sekarang, enak tuh ngambil temennya. Oh, ada teman Ana yang bagus tuh public speakingnya, dia dari jurusan hukum, ambil, tarik. Ada teman Ana yang dia bagus, jago desain, dia dari jurusan sistem informasi, ditarik, menjadikan tim kita, gitu. Kemudian apa lagi? Tentunya, nih, ide terpilih akan didanai, kita dapat dana, ya. Kalau tahun kakak dananya agak kecil sih karena waktu itu pandemi juga gitu ya. Terus bebas UKT, skripsi dan konversi nilai. Jadi kemarin teman-teman kakak itu bebas UKT. Kalau kakak kan anak bidik misi ya, ya jadi nggak dapat tuh bebas UKT-nya karena udah bidik misi, udah dibebasin UKT-nya kan. Kalau teman-teman yang lain itu dibebasin UKT-nya, dibebasin, udah tuh bebas skripsi. Nah kalau konversi nilai ini pilih salah satu kalau di Unja. Tapi nggak tahu kalau peraturan baru ya, bisa jadi rektor baru peraturan baru. Jadi boleh milih nih mau bebas skripsi atau konversi nilai. Konversi nilai itu kalau teman-teman dapat nilai B atau C atau D itu boleh jadiin A semua di transkrip nilai teman-teman gitu. Ya pastinya bebas skripsi ya kan. Itu ya teman-teman. Oke, next. Banyak keuntungan yang lain ya. Kayaknya yang dikejar mahasiswa itu karena bebas skripsi. Nah, ini benar nggak sih bebas skripsi? Nah, pokoknya ini panjang ceritanya kenapa bisa sampai bebas ya. Dan di Unja itu tim pertama yang bisa ngerasain bebas skripsi. Alhamdulillah tim dari Timnas kakak ya. Itu juga nggak disangka-sangka karena waktu kami juara Timnas itu juga, ini sharing dikit ya, waktu juara Timnas itu nggak apa ya ibaratnya, nggak nyari keuntungan itu, nggak nyari keuntungan bebas skripsi. Cuman fokusnya lolos timnas nih kan nggak berharap lolos timnas tiba-tiba lolos jadi pas lolos timnas ya harapannya beda lagi kan harus juara harapannya diganti lagi niatnya harus juara juara tiba-tiba udah juara pengen dapat yang lain lagi nih kira-kira apa ya benefitnya ya kayak gitu kan kita udah juara nih akreditasi universitas naik waktu itu Unja masuk jadi 10 besar besar presentasi terbaik ya kan di Kemendikbud jadi ngangkat akreditasi Unja kemudian cari tahu dulu di internet searching oh ternyata bisa dibebasi skripsi jadi dikumpulin data-datanya, berita-berita koran, ya kan dari kampus-kampus lain itu kami ambil, kami ini sampaikan ke rektor. Zamannya kakak rektor itu Pak Sutrisno, ya. Kalau sekarang udah rektor baru lagi ya, udah 2 kali ganti rektor kan. Jadi itu dan kalau misalnya SK kakak ini masih berlaku, kayaknya masih berlaku deh SK-nya ya sampai sekarang ya, karena ini kan
Tapi nggak tahu ya ganti rektor atau beda SK lagi. Pokoknya kalau masih bermutu atau teman-teman bisa juara PIMNAS nantinya bisa ambil dari SKKK. Ini udah Masya Allah banget ya perjuangan dapat SK ini. Jadi dikasih 3 itu bebas UKT, konversi nilai sama bebas skripsi dari rektor kemarin. Jadi itu masih kakak pegang SK-nya. Jadi nanti mudah-mudahan amin ya. eh, Anak-anak eksis di sini banyak yang juara PIMNAS ya kan. Kemudian pas ngurus skripsinya tuh kan ngurus lagi tuh kan, bolak-balik lagi tuh. Nah, jadi bisa ambil dari SKKK untuk jadi bahan acuan. Kalau ini memang sudah pernah diterapin ya, udah pernah dipakai di Unja. Ya, oke, next. Jadi kalau anak UGM tuh banyak tuh yang bebas skripsi. Soalnya dulu kakak punya temen ya kan, sistem SKSD, sok kenal sok dekat sama anak UGM. Nah, mereka ini baru semester 4 sudah ikutan PKM. Bayangin, mereka udah juara, dapat medali emas, perak. Dan mereka udah bebas skripsi. Jadi apa kata mereka? Yang penting kan skripsi Ana sudah bebas nih, skripsi saya udah bebas nih, kayak gitu kan. Jadi besok pas sudah semester 7 ya, saya pas-pasin ikut lomba katanya. Bahkan mereka mau nambah semester, karena mereka sudah nggak mikir skripsi kan. Jadi kalau mau nambah semester nggak masalah bagi mereka. Mereka ikut student exchange ke luar negeri gitu, ke Korea, ke Cina. Nah, itu anak-anak luar ya. Jadi cara mikir mereka kayak gitu. Nah, di sini yang masih semester muda nih, semester 2 3 4. Nah, harus nih, harus ikutan dari sekarang. Malah tuh rezekinya kan. Dari sekarang udah lulus skripsi. Nah, ini teman-teman, kalau di panduan baru, benar tadi ya, ada yang bilang dari prodi kami sudah ini, Kak, sudah diterapin bebas 20 SKS dan sebagainya. Nah, ini ketentuan dari Kemendikbud. Jadi, ini bidang PKM-nya ya, RE tadi apa? Lupa Kakak, riset apa tadi ya? Sama RSH itu Sosial Humaniora. Ini kalau kita lolos didanain aja teman-teman, nggak sampai PIMNAS, itu teman-teman bisa minta ke prodi, kalau prodinya nggak tahu ya, kalau dulu prodi kakak nggak tahu, jadi kami yang ngaju-ngajuin gitu kan. Nah, kita bisa minta ke prodi untuk bebas 5 SKS, 3 sampai 5. Ah, Masya Allah ya, mantap. Dulu zaman kakak, teman-teman kakak itu nggak digituin. Jadi teman-teman kakak yang lolos pendanaan, karena kami tahu yang paling banyak lolos ini ya proposal pendanaan, itu mereka nggak dapat bebas ini SKS 3 sampai 5 ini nggak dapat. Ini kayaknya baru ketentuan sekarang karena sekarang kan banyak nih program MBKM ya. Jadi tertarik nih mahasiswa karena sistemnya konversi dan mahasiswa itu dilibatkan untuk turun ke lapangan gitu kan. Jadi suka tuh yang kayak gitu tuh yang anak-anak lapangan daripada kuliah di dalam kelas gitu duduk. Nah, sukanya kan yang konversi. Ini 3 sampai 5 nih. Lulus pendanaan aja udah dikonversi. Kemudian lulus PIMNAS berapa konversinya? 2 sampai 3. Jadi kalau teman-teman berjuang sampai akhir itu totalnya 6 sampai 10. Bisa nggak ke skripsi? Bisa. Skripsi berapa SKS? 4 nggak? Ya, kalau sidangnya beda lagi ya. Skripsi beda lagi, sidang, sempro. Itu kalau ditotalin 8 itu udah pas lah itu. Ya kan? 8 SKS lebih malah. Ya nggak? Masya Allah ya. Jadi dikejar teman-teman. Karena kita kan pinginnya yang mudah. Ya. Oke, next. Nah, ini apa yang mesti dipersiapkan? Yang masih bingung ya kan, yang baru tahu, ternyata bisa bebas skripsi nih, PKM nih, PIMNAS nih ya. Nah, dari sekarang siapin apa? Bentuk tim dulu ya kan. Kemudian cari idenya. Kemudian tentuin dosen pembimbingnya. Dosen pembimbing ini berperan penting ya, teman-teman. Kemudian apalagi diskusi sama timnya buat struktur perangkatnya buat di dalam tim. Siapa yang jadi ketua, siapa yang ngingetin alarm untuk timeline tugas-tugasnya, siapa yang tugasnya untuk nyemangati ruhiyanya, itu dibuat PJ-PJ-nya. Jadi kita bisa untuk diskusi dalam tim. Kemudian kerjakan proposalnya bersama atau bagi tugas, gitu ya. Jangan ego masing-masing. Kalau yang dospem ini itu eh, pengalaman kakak ya. Jadi kakak ikutnya 3 kali PKM, itu 3 kali beda-beda dosennya. Jadi kalau teman-teman sudah pernah ikut sekali nih, kok ngerasa belum ada hasil kayak gitu kan, ganti dosen yang lain. Kalau belum ada hasil lagi gitu kan, sudah ganti dosen yang lain, udah 2 kali ganti, cari lagi yang lain gitu. Jadi kakak ketemu dosen yang benar-benar pas itu pas yang terakhir kali ikut. Alhamdulillah rezekinya. Terakhir kali ikut, dapat dosen yang enak, yang mempermudah, nah gitu kan yang sudah pas, ya udah Masya Allah gitu. Iya.
Jadi kebetulan aja tuh dapat dosen yang benar-benar pas. Jadi memang nyari dosen itu nggak ngasal-ngasal teman-teman. Ada dosen yang hobinya itu cuman tanda tangan aja mainnya. Dia nggak mau koreksi proposal kita. Nah itu susah tuh yang kayak gitu. Kita maunya dibimbing ya kan, maunya direvisi. Kayak kita bener-bener ngerjain skripsi tuh. Nah, jadi memang kenapa kita konversinya itu ke skripsi karena pas kita ngerjain proposal PKM itu ya bener-bener tahapnya kayak skripsi. Kita nemuin dosen terus, kita kesana ke sini, tanda tangan dan sebagainya, ketemu mitra, ketemu berbagai relasi gitu ya. Tapi enaknya kalau PKM ini ya kita bertim, nggak sendirian. Kalau skripsi kan sendirian ngerjainnya. Kecuali yang skripsi ini ya, umbrella research ya, skripsi payung. Nah, ini enaknya. Jadi memang carilah dosen yang benar-benar mau ngoreksi tulisan kita, ngerevisi tulisan kita, ngasih masukan, ngasih ide kayak gitu. Dan buat kita itu berpikir kritis. Jangan dosen yang mudah. Nah, kalau mudah itu nggak ada tantangannya, ya enggak. Yang oh mau tanda tangannya langsung tanda tangan aja itu kan nggak ada tantangannya. Cari dosen yang kira-kira menantang, tapi mudah ditemuin. Bukan berarti menantang tapi sulit ditemui. Nah, itu malah bikin kepikiran ya enggak. Gitu. Next slide. Nih, ini cara membangun tim yang solid ya, versi kakak. Jadi kalau sudah ketemu timnya atau yang sekarang sudah buat proposal, udah jalan gitu kan, tinggal nunggu seleksi univ. Nih, kita harus bangun komitmen dari awal, kemudian bagi tugas. Yang pertama tugasnya itu berdasarkan prioritas keinginan. Kalau berdasarkan keinginan kan kita sanggup untuk menyelesaikan tugas itu sampai akhir ya. Jadi tanyain tuh, satu tim ada 5 orang isinya. Tanyain, kamu mau bagian yang mana ngerjainnya? Aku mau bagiannya bab 1, aku bab 2, aku bab 3, aku bab 4 gitu misalnya, ya kan? Nah, kalau udah kayak gitu kan udah berarti sifatnya bakal bertanggung jawab ya. Tapi kalau misalnya seandainya ketemu orang yang tipikalnya terserah lah, terserah lah, berarti kita kasih berdasarkan kemampuan. Jadi ketua timnya itu ngasih PJ-nya berdasarkan kemampuan. Kemudian juga sesuai yang didapat. Jadi kalau misalnya yang bisa-bisa aja, semuanya serba bisa. Nah, berarti harus pasrah nih, sesuai dengan yang didapat apa bagiannya. Kemudian apalagi bangun kepercayaan sama anggota, kenyamanan juga, ya kan? Dan kita harus mengalah, mengalah versus ambisius nih gini ya. Dalam satu tim itu usahakan harus ada orang yang ambis, ya enggak? Kalau semua orangnya itu biasa-biasa aja gitu kan, ngalir-ngalir aja, nggak ada yang ayo 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 semangat. Nah, itu kayaknya nggak ada gairahnya, nggak ada girohnya, ya nggak ada rasa semangatnya. Jadi usahakan nyari teman dalam satu tim itu yang ambis, yang benar-benar dia itu selalu ngingetin kita, selalu ngasih semangat buat kita, motivasi dan sebagainya. Itu harus ada dalam tim. Minimal satu ya kan. Pokoknya jangan sampai semua karakternya itu sama dalam satu tim. Minimal ada yang sifatnya itu hobi ngalah kayak gitu kan. Jangan yang ambis semua, itu bahaya juga kalau ambis semua. Jadi ada yang hobi ngalah, ada yang ambis kayak gitu kan. Ada yang kalau mau kemana aja, kalau yang PKM pengabdian ya gas-gas aja. Nah itu harus ada. Jadi paket komplit kalau bisa benar-benar di apa ya istilahnya ya, dibuat analisis SWOT ya dalam memilih tim yang baik. Kemudian juga hindari menghilang, tidak bisa dihubungi dan baper, itu sangat-sangat penting gitu ya. Itu nggak enak banget ya, apalagi teman-teman ngerasain sendiri ya, dalam organisasi itu kadang sering ditemuin yang demikian ya, bukan cuma lomba aja. Kita bisa ngerasain hal ini pas ketika kita ikut organisasi dalam kepanitiaan gitu kan. Ada yang tiba-tiba hilang, ada yang tiba-tiba ngomongnya itu nggak sengaja menyakiti, baper gitu kan, nggak mau muncul lagi. Ya, itu jangan sampai yang kayak gitu. Pokoknya kita maklumin aja, karena kan memang berjuangnya itu harus sampai akhir gitu ya. Mm. Itu ya yang paling penting teman-teman, tim yang paling penting. Jadi nggak masalah nih kalau misalnya timnya apa ya biasa-biasa aja, bisa jadi luar biasa kalau timnya solid. Nah itu pengalaman kakak. Kami timnya biasa-biasa aja, Dua. Ada nggak tiga. masalah. Oke, Satu 192, 125, 150. Jadi tiga satu orang. Next slide moderator, operator ya. Ini ya, ini kalau teman-teman sudah lolos tingkat unik, kemudian mau berjuang untuk lolos tingkat Kemendikbud. Nah, ini versi kakak gitu ya.
Sebenarnya untuk lolos tingkat undip itu bisa teman-teman kalau teman-teman benar-benar maksimal ngerjainnya karena kan saingannya cuman anak unja gitu ya. Nah, yang buat kita itu semangatnya harus sampai akhir itu gimana caranya biar kita lolos sampai akhir, lolos sampai timnas. Ini tips dari kakak. Ini versi kakak. Jadi versi tim kakak juga ya. Eh, Cara yang pertama itu kami pelajari proposal yang sudah pernah juara, juara atau lolos timnas. Pokoknya cari relasi yang sudah pernah juara itu waktu di tahun kakak, tahun sebelumnya itu anak Saintek yang pernah lolos timnas ke Udayana Bali. Atau Ganesha ya, kakak lupa tuan rumahnya siapa. Pokoknya dia ke Udayana, Masya Allah banget. Itu dari Saintek, bukan anak aktivis yang lolos waktu itu senior kakak di atas kakak ya, angkatan 2014 kalau nggak salah. Jadi mereka itu ikut TKM riset. Cara kakak deketin abangnya. Waktu itu satu tim 3 orang dan ketua timnya itu si abang itu dia dari teknik geofisika. Kakak nggak kenal ya kan, nggak pernah ketemu orangnya dan sebagainya. Jadi kakak cuma sistem SKSD, kakak temuin dia kayak gitu kan. Hubungin via WA, minta nomor teleponnya, tanyain kayak gitu kan. Boleh minta nggak proposalnya? Jadi memang benar-benar usahanya itu seperti itu. Karena kan memang dari Unja itu minim ya yang lolos bisa sampai timnas itu minim banget. Jadi caranya kita harus kayak gitu. Nah, cari-cari relasi atau cari-cari data yang kira-kira sudah pernah juara atau lolos ke timnas siapa aja. Jadi kami kumpulin proposal-proposalnya. Berbagai versi itu dikumpulin, ya kan? Tinggal sesuaiin format aja dengan panduan gitu. Sama satu lagi, kalau teman-teman pernah ikut lomba ke nasional gitu ya, atau teman-teman nggak pernah nih, tapi pernah dengar siapa yang juara. Kadang gitu nggak ya kalau kita kepo ya, kayak wah nggak sengaja kebuka profil Instagram orang, ternyata dia pernah ikut timnas gitu kan, juara gitu. Ternyata semesternya sama kayak kita, atau semesternya lebih di atas kita dan statusnya masih mahasiswa. DM aja gitu. Dulu kakak kayak gitu, sistemnya SKSD DM gitu. Jadi ketemu anak undip itu kami kenalnya cuma lewat Instagram karena kita nggak sengaja gitu kan. Eh Ketemu itu anak undip itu minta proposalnya. DM gitu kan, dikasih nomor WA-nya, kemudian minta proposalnya, pokoknya semua berkas-berkas selama dia pernah juara. Kebanyakan orang yang lolos kayak gitu tuh nggak pelit kebanyakan ya, tapi kan nggak tahu juga ya, tipe orang kan beda-beda. Ada yang dia itu tipenya privacy ya, untuk proposal itu nggak mau di-share, nggak mau berbagi, tapi kebanyakan nggak pelit gitu. Yang kakak temuin kayak gitu. Tuh, sama anak UGM satu lagi. Jadi mereka yang lebih sering kakak repotin itu yang abang Unja itu ya yang lolos pernah ke Udayana itu ya, itu sering direpotin pokoknya apa-apa nanya terus gitu sama yang undip, teman kakak yang di undip itu sering direpotin. Jadi kami berbagi tugas, kami kan banyak tuh satu tim ada 6 orang ya. Kalau kakak kalau sekarang nggak tahu PKM pengabdian gimana satu timnya ada berapa. Kalau zaman kakak itu ada 6 orang, kami bagi-bagi tugas, ini ada yang ngubungin ini ada yang ngubungin ini. Jadi kami cari informasinya dari 2 sumber itu gitu, nanya-nanya terus gitu kan, ini bagus nggak nih kayak gitu. Pokoknya nanya-nanya itu banyak, proposal udah dibuat udah dikoreksi pembimbing nih, kami belum puas juga. Jadi nanya ke mereka, bagus nggak proposal kami, ada koreksi nggak, ada masukan nggak gitu, caranya gitu. Kemudian yang kedua, waktu kami sudah dinyatakan lolos pendanaan, itu kami nggak ada ikut seminar berbayar ya. Sebelum itu, pas sudah dinyatakan lolos, baru kami ikut. Gimana caranya biar lolos di proposal kemajuan. Nah, kan kita dapat dana nih. Dapat dana, zaman kakak itu 7 kalau nggak salah dananya ya. Dana awal itu 7 juta. Sisihin nih, pasti ada lebihnya. Ada lebihnya nih, disisihin ada 1.500.000 ya. Nah, itu nggak sengaja kebuka juga waktu itu di Instagram. Mungkin karena searchingnya itu sering PKM, PKM, PKM. Jadi apa ya istilahnya ya, pengaturan IG itu ngarahin kita itu iklannya tentang PKM terus. Jadi ketemu Instagram namanya kelas PKM. Nah, ketemu tuh di situ yang jadi pembicaranya di kelas PKM itu ya, itu masih ada kalau nggak salah Instagramnya teman-teman, atau udah ganti? Kakak lupa nih, kakak belum coba cari lagi. Setahu kakak zaman kakak masih kelas PKM. Nanti coba kakak cari lagi ya. Itu pembicaranya dari ITB. Dia dosen ITB, tapi dia bukan juri timnas. Cuman dia juri tingkat universitasnya di ITB. Jadi dia nggak pernah jadi juri timnas gitu kan. Makanya dia bisa buka kelas PKM itu di situ. Jadi kakak ikut kelas PKM, berbayar nggak kak? Kira-kira berbayar. Nah itulah berbayar dari uang pendanaan itu tadi. Jadi kami minta koreksi proposalnya atau minta ajarin gimana cara ngelatih biar presentasinya bagus gitu. Dan bayarannya mahal karena ilmu itu kan mahal ya sifatnya. 1 menit itu bayarnya 25.000
1 menit teman-teman gitu. Jadi memang bapaknya itu ngomongnya super cepat tapi jelas. Nah, jadi caranya biar nggak rugi kami rekaman bapaknya itu direkam, jelasnya detail gitu kan, dikupas habis kayak gitu. Sama yang Size Hunter ini kakak baru nemu ya, baru nemu, dan itu memang event bukan cuma tentang PKM tapi lomba setiap bulan itu ada teman-teman. Mungkin kalau teman-teman lagi megang HP sekarang bisa coba di searching gitu kan Instagramnya Size Hunter, dan itu tiap bulannya dia selalu ngasih info-info lomba untuk mahasiswa, pelajar gitu. Yang skalanya Kemdikbud juga ada gitu. Itu ya teman-teman. Kemudian yang ketiga apalagi yang tadi ya, diskusi dan sharing sama teman-teman yang sudah pernah juara atau lolos. Diskusi sama dosen pembimbing, jangan ditinggali dosen pembimbingnya gitu. Pokoknya minta ridonya gitu kan. Karena mereka itu kan orang tua kita. Jadi kalau misalnya dosen itu sudah ridho sama kita, insya Allah jalannya mulus, lancar gitu. Kemudian apalagi? Pedomannya dibaca dengan teliti. Kalau misalnya diminta nggak usah pakai cover ya nggak pakai. Kalau dibilang nggak usah pakai daftar isi ya nggak usah pakai gitu. Jadi jangan diada-adain. Dibilang nggak usah pakai titik ya nggak usah pakai titik. Bener-bener kayak gitu. Sedetail itu untuk buat proposal PKM itu. Dibilang harus dimiringkan tulisnya harus dimiringin. Jadi jangan buat versi kita. Jangan membuat kebenaran versi kita. Kita harus baca detail gimana isi panduannya gitu. Kemudian apalagi timelinenya jangan lupa gitu ya. Tanggal segini ini memang harus gini gitu, jangan diulur-ulur. Nah, itu penting banget. Terus apa lagi? Nah, ini versi kakak. Jadi kakak biar kalau misalnya lagi apa ya masa-masa riwahnya gitu bagi tugas atau manajemen waktu antara kuliah sama Pimnas, PKM gitu, itu ya nonton YouTube juara Pimnas. Itu kan banyak ya versinya gitu, Masya Allah banget. Jadi, kapan ya bisa berada di situ gitu sama kayak teman-teman yang lain. Nah, gitu. Cara ngecas semangatnya gitu kalau versi kakak. Jadi sering lihat video-video YouTube yang juara Pimnas. Dan satu lagi yang paling penting ya, itu doa, optimis, dan tawakal. Ikhtiar sudah nih, optimis, doa, tawakal gitu. Sama doa di waktu-waktu mustajab itu Masya Allah banget makbul ya. Jadi kalau misalnya tiba-tiba hujan turun, nah doa gitu. Terus apa lagi? Abis azan doa kayak gitu. Pokoknya semua waktu-waktu mustajab nah dipakai untuk berdoa. Karena kita nggak tahu waktu kapan yang Allah terima buat kita gitu kan. Oke, next. Nah, teman-teman mau nggak berada di sini? Amin ya, Bismillah ya teman-teman ya. Tahun ini Timnas ke-37 ya kan. Paling banyak dari anak eksis, amin, Masya Allah. Tuh ambil dosen apa pembinanya. Kan ada tuh pembinanya ya Pak Indra tuh, Masya Allah tuh Pak Indra sudah berhasil kemarin berangkatin satu tim kan. Ada anak eksis nggak di situ, satu tim itu? Yang kakak tahu anak biologi ada. Jadi biologi itu sudah 2 kali ya lolos Timnas, cuman dia gabung dengan prodi lain juga. Tapi paling banyak dari anak biologi. Tuh, nih. Itu ya teman-teman. Next slide, kayaknya ini ada 2 slide terakhir. Insya Allah ya, kita lihat ya. Nah, jadi memang kakak hobi searching yang kayak gini nih, biar tumbuh semangatnya gitu. Jadi nanti kalau teman-teman lolos final, teman-teman masang poster kayak gitu juga. Masang-masang poster. Nah, ini ya, semoga Timnas 35 itu ada di tangan kalian selanjutnya. Ini versi kami, tim semesta, dan ini kami berbagai prodi ya, bukan cuma biologi. Ini teman-teman sudah nggak asing ya dengan wajah-wajahnya ya. Oke, next slide. Sebelum masuk sesi pertanyaan ya, sebelum kakak balikin ke moderator. Nah, ini ada tugas nih dari kakak. Biar apa ya, biar nggak lewat-lewat gitu aja. Mana tahu kan semangatnya cuma di awal, ya nggak? Terus tidur nggak semangat lagi, bisa jadi gitu ya. Nah, jadi biar semangat kita itu sampai akhir, ini kakak ada tugas, ya kan? Kalau teman-teman mau ikutin, jadi coba buat mind map. Versinya bebas sih, mau resume atau mind map terserah teman-teman gitu ya. Itu tentang apa yang kamu tahu tentang PKM menurut teman-teman ya, sama gimana cara teman-teman nyusun strategi agar bisa lolos ke Pimnas 37. Nah, disusun nih dari sekarang, gimana caranya? Misal buat ini versi teman-teman, gimana caranya? Nah, atau teman-teman coba searching dulu versi orang-orang di luar sana yang sudah pernah lolos atau juara. Kan banyak tuh di YouTube ya, banyak banyak di YouTube itu sumbernya kalau teman-teman cari.
kemudian nanti unggah di story IG biar kakak tahu nih, karena rewardnya dari kakak kan. Jadi biar kakak tahu. Nah, insya Allah bagi yang beruntung bakal dapat reward dari kakak, gitu ya. Biar semangatnya membara. Hmm. Oke, teman-teman, mungkin itu ya yang bisa kakak sampaikan ya. Kita sharing-sharing aja. Maaf kalau misalnya seandainya kakak terlalu cepat ngomongnya, jadi nanti bisa ditanyain langsung di forum Zoom ini, kakak balikin ke moderator. Baik Kak, terima kasih sebelumnya. Baiklah rekan-rekan sekalian, kita sudah mendengarkan pemaparan dari materi yang sangat luar biasa ini. Untuk teman-teman yang ingin didiskusikan di dalam forum, ada yang terbenak di dalam kepalanya, apa yang ingin ditanyakan boleh melalui chat Zoom ataupun raise hand. Nanti saya akan pilih untuk teman-teman on mic. Boleh teman-teman? Oke, ada yang mau ditanyain? Ini Kak, ada dari Nurul Humairah. Pertanyaannya, kalau setelah mendapat pendanaan itu alurnya atau yang harus kita kerjakan apa ya Kak? Begitu Kak. Ya, Nurul ya. Ini ditampung dulu semua pertanyaan atau langsung dijawab moderator? Langsung dijawab boleh Kak sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman sekalian. Oke. Dari Nurul Humayroh. Kalau kita sudah dapat pendanaan itu, alurnya kita jalani program kita. Nah, kalau kakak itu kan programnya PKM-nya itu bidang pengabdian masyarakat ya, udah dapat dana nih, jalani programnya. Nanti di panduan itu ada tuh dibilang kita harus nyelesain apa aja. Kalau zamannya kakak kemarin yang program pengabdian masyarakat PKM-nya itu suruh nyelesain buku panduan, kemudian video pengabdian, sama proposal. Jadi ada proposalnya lagi. Oh, ada banyak teman-teman, ada logbook juga, ada 4. Ada logbook, ada proposal, kemudian ada video sama buku panduan. Nah, yang paling banyak tuh setahu kakak PKM pengabdian masyarakat. Karena kan dia sifatnya pengabdian ya, jadi banyak produknya itu banyak. Itu yang harus diselesain. Pokoknya dana yang dikasih itu kita habiskan teman-teman. Kita habiskan. Pokoknya dihabisin untuk program kita. Kalau pengabdian ya dihabisin untuk pengabdian gitu. Tapi kalau misalnya mau diselesain boleh. Kayak tadi untuk ikut kelas PKM, untuk ikut yang lain. Pokoknya pintar-pintar teman-teman lah untuk ngitung-ngitung dananya. Makanya penting teman-teman yang dalam satu tim itu harus ada yang suka matematika gitu ya, atau yang anak ekonomi gitu, biar tahu perhitungan itunya. Jadi kalau kakak kemarin memang ada anak ekonomi ya. Jadi kami pokoknya pintar-pintar kita ngolah dana dana dari Kemendikbud itu. Padahal kan nggak bisa tuh kalau misalnya kita mau ikut webinar tuh bayar pakai uang pendanaan ya. Nah, jadi pintar-pintar kita. Jadi gitu. Nanti kalau misalnya sudah timelinenya lagi ya kita upload lagi ke Kemendikbud. Kita masukin lagi produk-produknya tadi. Ada proposal, buku panduan video sama logbook. Nah, kalau logbook itu isi kegiatan harian kita. Kita rapat sama temen satu tim, itu didokumentasiin. Ada dokumentasinya. Terus ada keterangannya. Pokoknya ada formatnya tuh teman-teman logbooknya. Logbook kayak jurnal ya, jurnal harian ya. Kemudian kita ketemu sama dosen kita, diskusi sama dosen kita, itu didokumentasiin, dimasukin ke dalam logbook. Jadi isinya benar-benar jurnal harian, kayak gitu. Itu ya Nurul ya, terjawab nggak Nurul? Bagaimana Nurul Humairah? Apakah ada yang masih ingin ditanyakan atau masih bingung? Oke, sama-sama. Lanjut Kak, dari Reva Dwi Kiranti. Kak, Dari izin Reva. bertanya. Untuk PKMPM ini apa aja ya Kak yang harus diperhatikan dari segi mitra, masalah dan solusinya? Terus rincian programnya baiknya untuk menyampaikan semuanya di proposal tuh gimana ya Kak, biar tersampaikan semuanya?
jadi meyakinkan reviewer. Gitu, Kak. Ya, Masya Allah ya pertanyaan Reva ya. Jadi, kalau kakak kemarin, itu agak bingung juga sih antara pakai mitra atau nggak pakai mitra. Jadi, kalimat panduan itu bahasanya agak ambigu gitu ya. Bener-bener dibedah dulu sama dosen pembimbing, dan ternyata pakai mitra, teman-teman, pakai mitra di awal. Jadi mitranya kami dengan kepala desa mitranya. Minta tanda tangan, kan ada tuh surat mitranya ya. Nah, jadi kalau misalnya memang benar-benar PKM teman-teman yang teman-teman pilih itu pakai mitra, ya pakai mitra. Jangan nggak pakai mitra, pasti nggak lolos gitu. Kayak PKM kewirausahaan itu kan pakai mitra tuh. Sama apa? Karsa Cipta ya, kalau nggak salah. Itu pakai mitra juga. Jadi memang harus dikasih mitranya. Walaupun mitranya cuma kepala desa atau kelompok tani gitu-gitu. Nah, cara masukinnya ke dalam proposalnya, itu kakak nggak bahas mitranya gitu. Jadi memang mitranya itu ada formatnya tersendiri teman-teman. Kan kita harus baca dulu ya, panduan itu diminta apa aja dalam buat proposalnya. Oh ternyata untuk buat proposal itu yang diminta cuma bab 1, bab 2 sampai bab 3. Kemudian nanti diminta lampiran pendanaannya. Dana-dananya mau dipakai untuk apa aja. Sama satu lagi itu lampiran-lampiran yang lain-lain kayak tadi tanda tangan mitra kerjasama, kemudian ada biodata kita gitu-gitu ya. Jadi sesuai dengan yang diminta sama panduan. Jadi kalau misalnya yang diminta itu eh, mitranya nggak dimasukin ke dalam proposal ya nggak masalah. Jadi nggak usah dijelasin dalam isi proposalnya itu kita pakai mitra. Cukup dilampirkan tanda tangan mitranya aja. Kan ada tuh formatnya ya. Ada. Jadi itu aja. Terus gimana caranya mengemas agar proposal kita itu bagus gitu kan? Meyakinkan reviewer gitu. Khusus yang PKMPM ya ini ya, karena kakak bidangnya PKMPM. Kalau PKM yang lain itu kakak kurang ngeh juga, kurang paham juga. Untuk PKM pengabdian itu kita kemas bahasanya itu jangan mengulang-ulang bahasa gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman itu sudah bagi-bagi tugas, ada yang buat bab 1, bab 2, bab 3, itu babnya dikit kok teman-teman, nggak kayak skripsi, babnya dikit PKM itu. Dan halamannya kan dikit tuh, yang diminta paling cuma 10 halaman nggak? Nah, benar-benar dibaca pokoknya sesuai dengan panduan. Kalau diminta cuma 10, cuma 3 bab ya diikutin. Jangan pula teman-teman tambahi bab sendiri sampai 5 bab gitu ya. Satu lembar aja lebih, ini mulai dari tingkat unit ya, satu lembar aja lebih itu sudah didis teman-teman. Jadi kalau misalnya diminta 10 ya 10. Nah, saran kakak, kalau diminta 10 ya memang benar-benar 10, jangan kurang. Itu jadi nilai plus buat kita. Jadi kalau diminta maksimal 10 halaman, kalau bisa 10 dipasin, jangan kurang, jangan 8 atau 9. Nah, itu kurang penilaian juga dari dewan juri. Gitu ya, itu untuk menarik perhatian dewan juri. Kalau misalnya, kayaknya nggak ada kata-kata lagi nih, kayak gitu. Kita buat, ini kita nggak bahas proposal ya, kita kan cuma bahas gimana strategi ya, biar kita lolos ke timnasnya. Jadi caranya itu kita buat outline atau ide pokok teman-teman. Ketika teman-teman ngerasa sudah putus asa gitu kan, bingung mau nulis apa lagi, rehat sebentar gitu, refreshing dan sebagainya. Baru dipikirin lagi. Oh ternyata tadi sudah bahas bahas ini nih, bahas A. Jangan bahas A lagi. Berarti paragraf 2 bahas B, C, D gitu. Pokoknya harus runut. Jangan ngulang-ulang ide pokok gitu. Itu ya. Dan satu lagi, kalau sudah digabungin nih, ya kan, proposalnya udah digabungin. Yang buat bab 1 kan si A, bab 2 si C gitu kan. Digabungin jadi satu proposalnya. Itu kan kita cara kita nulis kan beda-beda ya dengan teman-teman kita ya. Nah, gimana caranya biar nyambung? Ada satu orang yang harus benar-benar merelakan waktunya. Kalau kakak sih gitu ya dalam satu tim. Kalau itu kalau di tim kakak itu kakak sama Kak Ulta. Jadi benar-benar kami ngebaca detail gitu kan, bener-bener dibaca sama-sama. Tapi kan nggak semua orang itu suka nulis gitu ya. Jadi yang bener-bener suka nulis itu yang ngebaca. Bener nggak nih ya urutannya, alurnya bener nggak nih, runut nggak? Kalau temen si B itu buatnya amburadul, ya kita ubah dengan keikhlasan hati. Jadi waktu itu memang teman kakak ada yang buatnya itu kayak nggak nyambung gitu ya, apa yang diminta dibuatnya apa gitu ya, dengan keikhlasan hati kita gitu. Walaupun kita sudah PJ-nya buat bab 3 ya kita revisi yang punya teman kita itu karena nggak nyambung. Kalau sengaja dimasukin percuma dong ya nggak, rasanya nggak perfect gitu kan yang dikasih ke dewan juri. Jadi benar-benar harus disambungin bahasanya. Jadi kayak gitu cara kami, nggak ada yang kayak dia biarlah dia kan tugasnya bab 2, saya kan bab 3, biar nggak nyambung kayak gitu kan.
Pokoknya satu-satuin aja, nggak bisa yang kayak gitu. Jadi benar-benar kita harus ada yang mengalah sama ambis tadi harus ada dalam satu tim. Sama satu lagi, sudah nih menurut kita sudah bagus nih ya kan proposal kita, isinya udah bagus. Kita koreksi minta sama dosen pembimbing. Dikoreksi. Itu harus ya teman-teman ya. Karena dosen itu kan selalu mengoreksi skripsi mahasiswanya. Pasti wawasannya lebih banyak gitu ya. Apalagi untuk diksi-diksi tatanan kepenulisan itu sudah Masya Allah lah ilmunya. Kalau dosen-dosen kita ya. Nggak ada kan dosen yang nggak jago nulis, pasti ada. Semuanya maksudnya. Semua dosen itu pasti jago nulis gitu. Karena memang tugas dosen itu kan untuk ngupload jurnal dan sebagainya. Pasti nulis ujung-ujungnya ada. Jadi benar-benar kita harus minta koreksi sama dosen pembimbing. Sama satu lagi kayak kalau versi kakak ya, kakak minta koreksi sama teman kakak yang pernah lolos itu. Heeh. Jadi nggak apa-apa ngerepotin dia gitu kan. Karena orangnya itu bisa diajak diskusi. Tapi minta dibaca sekilas aja kira-kira nyambung nggak? Oh kalau kata dia udah nyambung nih bagus nih kayak gitu kan bahasanya. Saya tahu nih apa idenya. Ya udah gitu. Gitu ya teman-teman ya. Pokoknya kuncinya ada di panduan. Ikuti panduannya apa. Jadi jangan males baca panduan. Terjawab gak sudah, Reva? Bagaimana, Reva? Cukup jelas, Kak? Oke. Insya Allah ya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Yogi nih, Kak. Izin bertanya, Kak, untuk akun operator yang mendaftarnya judul PKM siapa ya, Kak? Ya, jadi teman-teman nggak usah pusing. Yang mendaftar akun kita itu operatornya pihak Baksi. Pihak Baksi ya teman-teman. Teman-teman sudah lulus nih tingkat universitas. Itu nanti teman-teman ketua timnya dipanggil tuh sama pihak Baksi. Dipanggil, dikumpulin semua, udah tuh dikasih akun gitu. Emang yang ngasih akun tuh pihak Baksi. Kalau nggak salah tugas kita itu cuman ngerubah password aja. Kalau nggak salah ya, seingat kakak gitu, ngerubah password. Jadi kita dikasih akun username, ini akun kamu ya, kode angka ya biasanya atau huruf. Dikasih akun PW-nya ini, kita cuman tugasnya ngubah PW-nya aja. Sama kayak teman-teman pertama kali dapat NIM itu kan ada PW-nya ya kalau daftar siakat. Nah, itu cuman ngubah PW aja kan, jangan sama kayak PW di awal gitu. Jadi itu. Jadi teman-teman operator itu yang anu pihak Baksi dan kami juga ngerepotin pihak Baksi waktu itu. Jadi zamannya kakak itu kok, jadi kakak lupa semua ya nama-namanya ya. Pokoknya ada pihak Baksinya itu siapa ya Bapak siapa ya? Pokoknya Bapak itu yang selalu terlibat dalam PKM. Jadi kita deketin pihak operatornya. Ketika kita ada kendala atau ada masalah ya kita tanya terus kalau bisa minta nomor WA-nya. Apa untuk ini kok nggak bisa diupload gitu kan? Ada kendala dan sebagainya. Pokoknya bertanya sama pihak operator yang diunja di Baksinya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi mereka itu memang sudah ada PJ-PJ-nya tuh kalau diunja tuh. Kan ada SK-nya ya. Ini bagian operator, ini bagian reviewer, ini bagian koreksi, ini bagian ngedanain dan sebagainya gitu. Kita cuma tugasnya kalau sudah dapat akun ngupload-ngupload aja. Ngupload proposal ke akunnya gitu. Produk-produk PKM-nya. Gitu ya. Siapa Yogi ya? Jawab Yogi. Kak, terima kasih atas jawabannya. Bagaimana Saudara Yogi? Apa ada yang ingin masih ditanyakan? Cukup, Kak. Oke. Oke. Alhamdulillah ya. Selanjutnya pertanyaan dari Nurul nih, Kak. Apakah jika kita berhenti di tengah jalan akan ada sanksinya, Kak? Silakan, Kak. Iya, Insya Allah udah terpikir gitu ya. Kalau berhenti gimana nih gitu kan repot. Nggak bisa manajemen waktu, nggak mau ngorbanin waktu kuliah gitu ya. Jadi kalau teman-teman berhenti di tengah jalannya itu belum lolos ke tahap pendanaan ya nggak masalah teman-teman. Atau teman-teman sudah lolos tahap pendanaan nih, udah lolos tahap pendanaan, dikasih dana, tiba-tiba berhenti nih ya kan, karena nggak sefrekuensi sama tim gitu, atau ada kendala apa gitu kan yang buat teman-teman nggak mau nimbrung lagi, nggak mau join lagi, ya nggak masalah sih, itu nggak masalah. Paling masalah problem internal dengan tim aja ya. Jadi itu nggak masalah di Kemendikbudnya. Tapi kalau berhentinya
teman-teman dinyatakan lolos PIMNAS, kemudian teman-teman berhenti, kira-kira mau berhenti ya? Enggak ya kan? Udah pasti lolos PIMNAS kan pasti mau berangkat gitu ya. Jadi kalau berhentinya cuma pas di tahap pendanaan, itu nggak masalah. Nggak ada dispensasi atau dispensasi, nggak ada sanksi gitu ya, nggak ada sanksi dari pihak Kemendikbudnya. Jadi ya nggak dilolosin ke PIMNAS aja kalau misalnya berhenti. Kalau dananya itu ya sudah, dananya itu nggak disuruh balikin. Kita dapat dana 7 juta nih, tiba-tiba nggak jalan programnya atau asal-asal ngeplot aja gitu kan untuk proposal kemajuannya ya sudah kita nggak disuruh balikin dananya gitu. Itu ya teman-teman ya. Kalau bisa Baik, jangan kalau berhenti, gitu, harus berjuang sampai akhir. eh, sudah Kak? Ya, Nurul ya. Baik, ya, terima kasih kepada Nurul. Bagaimana, apa sudah terjawab? Selanjutnya pertanyaan dari Kak Syakila. Izin bertanya Kak, apakah setiap bidang memiliki peluang yang berbeda? Jika iya, saran Kakak kami mengikuti bidang apa yang memiliki peluang besar? Silakan Kak. Benar. Iya. Insya Allah ya pertanyaannya ya yang ini ya. Ini Masya Allah banget nih, ini jarang ditanya ini. Siapa kira, siapa yang nanya? Nurul Kolbi ya? Siapa yang Syakila nanya Kak. tadi? Oh, Sakila. Ya, Sakila yang nanya. Jadi ini benar-benar harus dilihat dulu ya kan. Kira-kira PKM bidang apa ya yang peluangnya itu besar biar sampai ke PIMNAS. Dan ini juga kakak ini ya kakak amati waktu kakak udah gagal berkali-kali, 3 kali gagal ya waktu itu ya. 2 kali gagal, yang ketiganya baru ini lolos. Nah 2 kali gagal itu kakak ikutnya PKM pengabdian sama kewirausahaan. Tapi waktu itu kami nggak ada pakai peluang-peluang ikutnya, ikut-ikut aja gitu. Ada ide ke wirausaha ikut, ada ide ke pengabdian ikut. Ternyata pas yang sudah semester mau akhir gitu kan, udah nggak ada lagi nih kayaknya kesempatan ikut PKM. Nah itu benar-benar diamatin, ternyata ada tekniknya teman-teman. Untung ditanyain sama Sakila ya, kalau nggak tuh nggak sampai ini. Jadi kalau di Unja itu peluang besarnya di PKM pengabdian masyarakat. PKM pengabdian masyarakat sama PKM penelitian teman-teman. Itu yang sering lolos di Unja ke PIMNAS. Nah, tapi nggak menutup kemungkinan untuk PKM kewirausahaan juga bisa lolos. Bisa. Ada waktu itu yang lolos dari Saintek juga. Tapi udah lama, tahun berapa kakak lupa. Gitu ya. Jadi yang paling sering itu kalau untuk pendanaan yang paling sering didanai lolos itu PKM kewirausahaan. Pertama pengabdian ya, pengabdian masyarakat. Udah tuh PKM penelitian. Penelitian ini kan ada 2 tuh dibagi. Kalau zaman kakak ya satu, penelitian mau itu sosial, mau itu sifatnya sains itu ya jadi satu penelitian. Kalau ini kan udah terbagi 2 tuh, ada sosial humaniora sama riset ya kan ilmiah. Dipecah dianya. Nah itu peluangnya besar juga. Jadi PKM penelitian itu besar peluangnya, yang riset-riset itu sosial juga besar, yang dari hukum nggak boleh insecure karena ada tersendiri tuh penelitiannya. Kemudian em, sama itu aja sih PKM AI kan nggak ke PIMNAS ya, kemarin ada yang dapat dana PKM AI, tapi jurnalnya aja yang terbit. Em, Pokoknya kalau yang tahun kemarin ini, yang terakhir kemarin, itu kelompoknya, Natata ya, Natata kan PKM pengabdian ya, yang eksis pengabdian. Kemudian tahun ke sebelumnya lagi itu kelompoknya Zahra tuh yang pembimbingnya Pak Indra ya kan, dosen pembina eksis. Itu juga itu penelitian, mereka PKM penelitian. Kemudian baru kakak, tahunnya kakak baru kalau nggak salah. Atau kakak di bawahnya lagi, kakak lupa nih. Tahunnya kakak PKM pengabdian, di bawahnya kakak lagi itu PKM penelitian. Jadi itu aja yang kebanyakan lolos. Kalau kewirausahaan jarang sih. Kebanyakan itu kalau nggak penelitian ya PKM pengabdian gitu. Yang teknologi nggak pernah lolos. Kalau pendanaan ya, teknologi nggak pernah. GTK juga enggak. Yuka juga pernah nih lolos pendanaan enggak? Yuka. Sama siapa? Sopian kan? PKM apa Iya, waktu itu? PKMPM. Nah, pengabdian juga. Iya, jadi memang paling besar itu peluangnya di PKM pengabdian, teman-teman. Paling banyak yang keluar PIMNASnya apa? PKM pengabdian sama penelitian. Tuh. Tapi nggak menutup kemungkinan kok yang suka wirausaha bisa lolos juga. Itu kan karena kebetulan aja mungkin ya. Mm. Ya, Sakila ya.
Baik, Kak, terima kasih. Kita lanjut dengan pertanyaan Kak Nurul Kolbi. Kak, izin bertanya, kalau misalnya setelah lolos PKM, untuk lanjut PIMNAS, apakah harus membuat proposal yang baru? Silahkan, Kak. Iya, jadi kita itu kan total proposalnya itu ada 3 ya teman-teman ya. Yang pertama proposal tingkat universitas, yang kedua proposal tingkat Kemendikbud yang di awal ya untuk dapat pendanaan, baru yang ketiga itu proposal akhir. Nah, kalau misalnya kita sudah lolos gitu kan pendanaannya, itu yang bertanya. Nurul ya? Iya, Kak. Reva. Oh, Nurul. Siapa tadi yang bertanya? Sakila Onur Kolbi. Untuk Pimnas ya. Kalau ke Pimnas, itu kita nggak buat proposal baru teman-teman. Kita cuma menyempurnakan dari proposal sebelumnya. Jadi kalau teman-teman dinyatakan lolos pendanaan, masuk ke tahap kemajuan ya, teman-teman presentasi. Udah tuh lolos lagi nih. Kan buat proposal akhir, itu cuma menyempurnakan dari proposal kemajuan. Gitu aja teman-teman. Dan itu ada tipsnya sih. Mungkin nanti bagi yang sudah lolos aja ya, tanya ke kakak ya tipsnya gimana. Pokoknya nanti ada tips gimana nyusun strategi proposalnya itu ada. Kalau bisa tuh harus 100% semua tuh produk kita. Jadi kalau misalnya diminta buku panduan ya harus sudah 100% jadi. Kalau yang diminta video harus sudah 100% dan sebagainya. Itu harus ada dimuat dalam proposal kita. Jadi kita nggak buat proposal baru. Cuman kemarin kendalanya karena kakak pas COVID ya, dari luring ke online ke daring, itu ada perubahan dari isi proposal kakak gitu. Gitu aja sih kemarin kendalanya. Jadi proposal yang diseleksi universitas itu harus dirubah total sampai ke desanya kami rubah biar bisa masuk ke Kemendikbud. Jadi dirubah total. Jadi ngerevisi desa lagi. Itu Nurul Nurul Kolbi. Kita nggak buat proposal baru, nggak nulis-nulis lagi. Oke, Kak, kita lanjut dengan pertanyaan terakhir. Kak, biasanya ide yang sering lulus itu terkait apa ya, Kak? Terus cara menggali untuk cari judulnya gimana ya, Kak? Silahkan, Kak. Ya, dari Vira Nabila. Untuk ide yang sering lulus itu yang tadi ya, kita kan harus lihat dari peluang kategori PKM kita, bidang apa. Yang paling banyak lulus itu kan PKM bidang pengabdian. Nah, jadi kalau teman-teman sudah tertarik nih mau ikut ke pengabdian atau penelitian, teman-teman tinggal referensi judulnya ambil dari judul-judul teman-teman yang sudah pernah juara PIMNAS. Banyak tuh, mulai dari tahun 2019 ada tuh di Google. Cari aja. Judul yang lolos pendanaan PIMNAS atau juara PIMNAS. Banyak tuh nanti muncul dalam bentuk PDF. Jadi kita bisa ATM ya, amati, tiru, dan modifikasi. Kalau kakak kemarin sih pure judulnya itu minta dukungan dari dosen juga ya. Jadi kami sudah, kalau kita mau benar-benar serius, itu kan kita harus ada judul sendiri ya dari tim. Kami sudah buat 3 judul, kemudian diajuin ke dosen nih. Nah, ternyata dosen nggak setuju dari 3 judul itu. Jadi pure judul kami itu dari dosen, teman-teman. Waktu itu kakak lagi bahas gambut dan gambut itu memang lagi booming-boomingnya waktu itu karena kan gambut sering kebakaran ya setiap 4 sampai 5 tahun sekali. Nah, jadi pas zaman kakak itu memang pasca kebakaran udah tuh PKM gitu. Jadi memang lagi booming. Jadi seru untuk dibahas kan. Jadi kami ngambil itu. Dan itu dosen yang ngasih judul ke kakak. Bukan judul ya ide, lebih tepatnya ide. Kalau judul kami suruh mikir keras sendiri. Jadi tipikal dosen kakak tuh emang bener-bener kalau idenya nggak truk nih sama beliau, udah tuh dikasih gitu idenya. Terus suruh buat judul nih sama dosennya. Kami kasih nih opsinya 1 sampai 5 judulnya. Ternyata nggak truk juga, dikasih lagi judulnya gitu. Jadi masya Allah banget bapaknya. Heeh. Kalau untuk yang lain mungkin nanti ada versi dari Kak Yuka ya kan. Kemudian kemarin Natata gimana ya cara buat judulnya, idenya. Kalau dari kakak sih gitu. Kemarin kami versi tim sendiri itu dari judul-judul teman-teman yang sudah pernah lolos PIMNAS ya di ATM. Ternyata nggak masuk ke dosennya. Katanya
ini kayaknya peluangnya kecil nih masih gitu. Gimana kalau kita ngambilnya gambut? Kalau pengabdian, setahu kakak kemarin yang sering lolos itu, kalau Natata, kakak lupa, pada kakak baca posternya kemarin, tapi kakak lupa apa judulnya. Yang kakak ingat itu ada buat gerobak literasi. Itu pernah tuh anak matematika buat gerobak literasi. Kalau nggak salah tim Yuka juga ya, pengabdiannya kayak kayak gitu ya, literasi gitu ya. Iya, Kak, pustaka tepi laut. Ah iya, itu yang sering lolos tuh ya kalau di Unja ya. Yang matematika tuh juga gerobak sodor apa gitu kan, literasi. Kemudian yang ini juga dari eksis kemarin kan, literasi lagi. Kalau yang kakak bukan literasi sih, tapi lebih ke peraturan desa gitu untuk di lahan gambut. Gimana caranya biar gambut ini nggak kebakar terus gitu setiap 4 sampai 5 tahun. Karena kalau sudah kebakar kan habis kebunnya, habis lahan kita, habis vegetasi, tanaman, hewan, makhluk hidup ya kan, habis semuanya. Jadi ya buatnya peraturan desa gitu. Itu sih teman-teman. Jadi memang judul dosen itu kan Masya Allah ya mantap-mantap ya kalau misalnya dikasih sama dosen ya. Dan memang kuncinya itu juga ada di dosen. Pilihlah dosen yang tepat teman-teman. Itu ya Kira, Nabila. Ternyata masih ada satu pertanyaan lagi Kak dari Kak Zoya. Gak apa-apa ya Kak? Iya nggak apa-apa. Pertanyaannya, kalau akun Dospem itu dibuat univ atau dia sendiri yang buat ya Kak? Soalnya saya pernah sampai upload proposal di laman Dikti, tapi belum di ACC Dospemnya. Apakah itu berpengaruh ya Kak? Silahkan Kak. Iya. Ini ya teman-teman, itu tadi kuncinya kan ada di dosen juga ya teman-teman. Jangan sampai salah pilih dosen. Benar, berpengaruh. Jadi akun dosen itu ya dosen sendiri yang buat. Dia dikasih dikasih akunnya sama pihak Baksi, sama pihak operator Baksi ya, dikasih tuh akunnya dosen. Tapi yang ngisi-ngisi datanya itu dosen sendiri, teman-teman. Jadi bener-bener pilihlah dosen yang kalau kita ganggu di tengah malam itu nggak marah gitu. Gitu ya. Ada kan dosen yang marah ya kalau misalnya diganggu tengah malam, enggak? Kayak izin Pak gitu kan. Tolong ACC ini kami ya Pak. Di-read aja atau malah nggak dibales-bales gitu. Ada yang kayak gitu ya. Enggak. Jadi memang benar-benar pure dari dosennya, dosennya sendiri. Dan dosennya kakak itu mau direpotin. Pokoknya sampai waktu itu deadline, kami benar-benar deadline nguploadnya. Ngupload proposal deadline itu harus di ACC dosen, ngupload poster juga deadline itu. Deadline-nya kan kalau sudah setengah 12 tuh sudah mulai error gitu ya akunnya. Nah pas itu tuh, waktu itu pernah error ngupload poster. Tapi kami sudah cadangan poster yang buruk dulu dimasukin biar kalau tiba-tiba server down udah terupload gitu ya sambil ngerevisi poster yang dibagusin gitu karena banyak banget revisi dari dosen kakak tuh harus di ini bener-bener kayak skripsi beneran lah ngerjainnya tapi tim ngerjainnya gitu jadi dosen kakak tuh masih melek jam segitu sampai ditelepon ya nggak marah diapa-apain nggak marah jadi memang benar-benar kuncinya ada di dosen juga teman-teman kalau dosennya susah atau dosennya mut-mutan orangnya itu susah tuh kan banyak ya tipikal dosen teman-teman tahu lah sendiri nggak. Kayaknya kalau kayak Pak Indra tuh mau tuh direpotinnya nggak? Tapi Masya Allah banget kalau semuanya sama Pak Indra ya, mabuk juga bapaknya. Jadi dosen itu cuma bisa ngebimbing yang kakak baca tadi ya di panduan, ngebimbing tim itu hanya 10 tim maksimal. Yang kakak baca tadi sekilas gitu. Jadi kalau lebih nggak boleh. Jadi kalau semua anak esis nanti sama Pak Indra, wah repot juga Pak Indra kan. Cari kalau dosen-dosen eh, yang kira-kira berpotensi, yang sering bawa anak lomba gitu kan dicari atau yang suka nulis pokoknya nyari dosen itu jangan asal-asalan mentang-mentang dia ketua prodi kita gitu kan di program studi kita kita jadiin dosen padahal susah ditemuin padahal repot jam terbangnya banyak gitu kan nah itu susah tuh yang kayak gitu pokoknya cari yang punya rekam jejak bagus gitu kalau kakak sih milihnya kemarin karena bapak dosen pembimbing kakak itu dia setiap kuliah itu selalu ngasih motivasi ya untuk anak-anak mahasiswanya biar ikutan lomba gitu. Sama bapaknya itu hobi nulis, pernah nerbitin beberapa buku gitu kan. Pokoknya Masya Allah banget bapaknya gitu. Mau direpoti dan sebagainya. Jadi kakak pilih analisisnya dari situ juga. Sebelumnya kan kakak 2 kali ikut itu dari dosen luar semua teman-teman. Ada kakak ambil dari dosen pembina eksis juga pernah waktu itu, tapi bukan Pak Indra ya. Yang tahun kakak bukan Pak Indra. Adalah pokoknya. Kemudian satu lagi itu kakak nimbrung sama senior gitu kan, dari dosen senior juga pilihan senior.
Dan yang paling pas ya sama dosen terakhir ini. Dan ternyata nggak jauh-jauh nyariknya. Itu ada di prodi kakak gitu. Ya kan sudah melalang buana nyari dosen sana sini. Ternyata dosen sendiri ada yang bagus gitu. Jadi teman-teman bisa menilai itu gimana karakteristik dosennya. Kalau tiba-tiba direkrut gitu misalnya kan, ya itu aja sama ibu atau sama bapak aja. Itu kan PKM-nya. Dilihat-lihat juga dosennya gitu. Kalau dosennya susah ke depannya kan repot kalian. Sudah nimbrung penelitiannya gitu. Udah tuh repot sendiri. Kayak gitu ya Zoya ya. Baik, terima kasih banyak Kak atas jawabannya. Bagaimana teman-teman? Apakah ada yang masih ingin ditanyakan? Atau kita cukupkan? Oke, satu lagi ya. Nanti bakal kakak kasih linknya ke Zoya ya. Tadi kan Zoya yang hubungin kakak ya. Jadi nanti kakak kasih link drive-nya. Itu kumpulan proposal kakak dari tingkat univ, kemudian ke kemajuan, ke akhir, buku panduan, semua-semuanya lah kak. Masukin ke drive. Jadi biar teman-teman bisa baca ya. Mm. Boleh, boleh teman-teman. Tapi kakak udah lama banget alumni Timnas 33 ya kan? Kayaknya sudah tuir banget ya. Kayaknya yang masih fresh-fresh nih, kayak minta tipsnya dengan Kak Yuka. Bisa nih, karena kan udah lolos pendanaan gitu ya. Boleh, boleh. Jadi teman-teman bisa DM atau WA kakak nantinya. Tanya aja ya. Selagi kakak bisa bantu. Baik Kak, sepertinya sudah cukup Kak. Rekan-rekan Oke. sekalian, kita tadi sudah mendengarkan pemaparan dari pemateri yang sangat luar biasa, baik dari prestasinya maupun pencapaiannya. Kita sudah mengetahui ya tadi apa itu PKM. PKM adalah Pekan Kreativitas Mahasiswa, yang mana merupakan suatu wadah dalam memfasilitasi potensi yang dimiliki mahasiswa di Indonesia. Terus, mengapa sih penting PKM itu? Karena PKM tersebut dapat memberikan dampak terhadap peringkat prestasi mahasiswa maupun prestasi dari universitas, seperti yang telah disampaikan oleh pemateri kita tadi. Selain itu juga dapat mengasah kemampuan mahasiswa dalam berpikir kritis. Selanjutnya, bagaimana sih cara kita lolos PIMNAS? Tadi sudah dikatakan juga. Yang pertama yaitu pelajari proposal yang telah lolos pendanaan dan telah lolos PIMNAS. Selanjutnya, berbanyak ikut webinar, seminar, berbanyak diskusi bersama rekan-rekan tim, dan juga dosen pembimbingnya. Jangan takut untuk bertanya untuk mengevaluasi dari proposal tersebut. Selanjutnya, pelajari bagaimana cara presentasi yang baik agar lolos ke PIMNAS. Dan yang terakhir yaitu optimis, berdoa, ikhtiar, dan juga tawakal. Nah, bagaimana teman-teman tadi kita sudah mendengarkan tentang materi PKM, itu Pekan Kreativitas Mahasiswa. Jadi harapannya setelah teman-teman selesai dari Zoom ini, ada keinginan untuk lolos PIMNAS untuk menjadi penerus kakak-kakak sekalian. Mungkin cukup sekian. Saya selaku moderator, saya Intan Novrianti, pamit undur diri. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak, kita izin dokumentasi dulu ya, Kak. Ya, Pembagian sertifikat.
Baik, ini Kak sertifikat dari UKM RMP Eksis. Sebelum itu kita dokumentasi terlebih dahulu untuk teman-teman yang bisa on cam, harap on cam. Kalau nggak bisa juga nggak apa-apa. Mungkin boleh Abang Operator bantu hitung mundur. Baik. 1, 2, 3. Ini perlu lagi atau enggak? Kepada kakak moderator. Atau sudah cukup apanya? Ini. Oke. Salam akademis. Salam akademis ya. 1, 2, 1, 2, 3. Oke. Cukup? Enggak. Baik Kak, terima kasih banyak atas waktu yang sudah Kakak luangkan untuk menjadi pemateri pada hari ini. Semoga dari yang telah Kakak sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua dan menjadi motivasi untuk kedepannya. Mungkin cukup sekian Kak acara kita pada hari ini. Kami izin tutup dan izin untuk live Zoom Kak. Jika Kakak ingin live Zoom dipersilakan. Terima kasih Kak. Ya, syukran ya. Panitia Eksis, semangat untuk Timnas ke-37. Terima kasih, Kak. Ya, izin live ya.